Yuk, ini. Iya, segitu. Oke. Tahan nggak segitu saya? Ya. Oke, Kak Danu sama Kak Janet nih, boleh diceritain nggak sih hari ini ngapain aja? Hari ini kita lagi sibuk sibuk milih-milih karpet karena kalau dulu kan apa-apa aku ya sesuka aku aja, dalam arti kan banyak ruangan tuh. Ruangan ini karpetnya bisa beda, ruangan di atas bisa beda. Kalau sekarang aku bener-bener males mikir, udah ajak aja suami gitu biar bisa sharing gitu. Oh, ini dalam rangka malas mikir. Siapa tahu kamu ngasih masukan-masukan yang bagus gitu. Terus dapat ya? Tadi dapat sih, dapat satu. Berarti Jadi aku ada fungsinya ya. ada fungsi, kalau nggak berfungsi saya balikin lagi ke rumah. Jadi tadi pas milih kan ada beberapa motif kan, ada yang klasik, ada yang motif modern sama yang vintage gitu. Terus kita pilihnya yang vintage sama yang klasik. Iya, itu ternyata dia juga bisa apa ya, bisa tahu gitu. Oh, kayaknya Janet tuh sukanya yang vintage, kayaknya sukanya yang itu. Walaupun tadi di awal masih kayak flat gitu, masih belum bermain, mainnya kurang jauh. Tadi dikasih challenge juga sama Kak Janet. Kak Danu Iya. gimana nih menerima tantangannya? Iya, jadi memang istri itu punya selera tertentu lah. Cuman dulu dia sukanya yang ngejreng-ngejreng banget tuh, warna-warna yang sakit lah mata makanya. Itu kan di wig. Ya enggak, selain di wig juga kan kamu emang Jarang. seneng baju-baju, tapi itu kayaknya kebutuhan ya. Iya. Akhirnya jadi ya, tapi emang dia tuh sukanya warna-warni. Makanya itu kenapa dia kalau diajak ke toko buah seneng tuh karena katanya buah warna-warni jadi dia seneng. Cuman akhirnya dia bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan karena saya nggak terlalu suka yang ngejreng-ngejreng. Akhirnya dia coba untuk gimana? Kolaborasi. Iya, mengcombine lah antara selera dia sama selera saya. Ya udah akhirnya ketemu lah tadi tuh. Luar biasa. Dan aku bisa nebak ya, hebat ya. Kayaknya aku tadi bocor sih. Enggak bocor. Suara hati aku kedengeran Oh, iya, kan benar, tadi, benar. makanya itu tadi aku terlalu kenceng suara hatinya. Suaranya Danu. Kenapa jadi kayak gini sih? Astagfirullahaladzim. Bucin gitu suaranya. Aduh, astagfirullah. Bucin. Tobat Allah. Kan bucin juga sama istri sendiri. Oh iya ya. Bukan sama Iya. yang lain-lain. Betul. Iya. Ya harus sama istri dong. Kamu juga harus sama suami lah. Gimana sih? Ini baru pertama kali pergi belanja bareng atau emang sebelumnya kalau belanja bareng selalu dengan keseruan bercanda gitu Kak? Ya kita emang selalu kemana-mana bersama sih, emang nggak pernah terpisah. Kayak ATM ya. Kayak ATM bersayangan dong. Itu gimana sih? Enggak, kita emang saling support aja. Kalau Ya. salah satu misalnya aku lagi sibuk, dia gimana gitu, kadang-kadang kita kepikiran. Begitupun dia kalau begitupun kamu kan. Kepikiran. Iya Pijitin kan? ya. Nggak usah juga nggak ya? Maaf. Ya kan? Maksudnya jadi biar sama-sama tenang, kita tahu kemana, terus ya kan tahu kita kalau keluar ke jalan udah setannya makin banyak gitu kan? Oke. Iya, banyak setan di luar, Banyak takut setan. digondol, genderuwo gitu. Jadi makanya kemana-mana ditemenin. Harus bareng ya. Iya, Betul. gitu. Itu untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul, setuju. Iya gitu, jadi lebih saling menjaga aja. Siapa Iya. sih yang paling cemburuan? Yakin? Ya bareng lah, bareng. Ya. Kalau misalnya gini, tapi dia untungnya paham kalau di dunia entertain kan kita misalnya lagi acting nih. Pernah nih acting, terus tiba-tiba satu ruangan sama lawan main gitu kan. Langsung dianya ngambek seharian. Enggak, astagfirullahaladzim, enggak lah, kan harus ngerti lah. Makanya kan aku juga nggak pernah Aku ngelarang. semakin cemburuan semakin gemes aku. Ya udah deh cemburuan. Ya nggak apa-apa, tapi akhirnya dia Iya. tahu kan. Oh, kan dia juga dulu sempat di entertain juga, jadi tahulah lingkungannya seperti itu. Dan alhamdulillahnya Ngeband gagal tapi. ya nggak usah dibilang. Oh iya. Ya, Tapi ya. kan dari situ dia jadi tahu bahwa kan tergantung kitanya juga ya. Kalau kitanya gatel, cewek gatel ya mungkin bisa aja jadi penyakit untuk yang lain. Tapi kalau kitanya bisa jaga diri, bisa setia ya aman-aman aja. Kak Danu sempat posting juga di IG kan perjalanan jatuh bangunnya, prosesnya gitu kan. Mungkin apa sih yang kakak rasain di saat-saat ini gitu? Mengenang kembali kah atau gimana? Kalau di saat ini ngerasa ada di titik seperti sekarang ya bersyukur, alhamdulillah, apalagi didampingin sama istri. Jadi makin lengkap ya kebahagiaannya, terus udah gitu
ngerasain lah gimana dulu susah-susahnya segala macam. Karena prosesnya setiap orang kan pasti beda-beda dan nggak mudah. Dan di saat seperti sekarang ya saat-saatnya ya bersyukurnya lebih banyak. Apalagi istri juga supportnya luar biasa banget gitu ya, dalam arti ketika yang namanya usaha naik turun segala macam, stres, pressure, tekanan apa segala macam ya, istri selalu support, selalu ada terus. Bahkan walaupun sibuk-sibuknya dia misalkan gitu, terus pulang dia tetap sesuai dengan porsinya, tugas tanggung jawabnya, masih merhatiin saya sedetail mungkin gitu. Kamu mau apa segala macam, aku bikinin apa, padahal dia baru pulang tengah malam gitu misalkan, tapi tetap tanggung jawabnya sebagai istri dijalanin luar biasa itu sih. Kasihan. Ya kan sesuatu hal yang kecil sebenarnya buat aku gitu kan, kayak nyiapin makanan dia, merhatiin kayak apa namanya, kamu lagi sibuk, suka cemilannya apa biar kerjanya semangat, kayak hal-hal kecil kayak gitu. Terus misalnya aku selalu ngingetin sebelum tidur minum dulu vitamin kayak apa gitu, kayak hal-hal kecil yang mungkin kita mah anggap biasa tapi buat orang lain tuh impactnya luar biasa. Kadang-kadang aku sebelum perform atau nggak sebelum syuting, aku bikin dulu nasi goreng kesukaannya dia kayak gitu-gitu, bikin roti dulu. Ya berusaha aja sebisa aku sih sebenarnya. Kalau kita masak yang besar-besaran kan mungkin butuh waktu yang banyak ya. Tapi dengan sesuatu hal yang kecil yang dia suka, kita langsung to the point gitu kan, dia malah seneng kayak gitu. Ya nggak cuman ini doang ya, maksudnya nggak cuman pada saat dia habis kerja atau apa segala macam, saat dia ngambek pun ya, ini keren sih. Aku misal dia mau udah mau. Di saat dia ngambek, ya namanya hubungan kan pasti ada cekcok lah, wajar lah gitu, ada selisih paham, ribut-ribut pasti gitu. Tadi saya kan lagi webinar tuh pagi-pagi, kita lagi agak bersih tegang lah gitu kan. Tetap walaupun saya lagi, ya kita lagi gitu, dia nyiapin sarapan, bikin nasi goreng, terus bikinin kopi, walaupun kopinya ya walaupun agak ngambek-ngambek gitu, tapi masya Allah hebat gitu, istri tetap ngejalanin tanggung jawabnya dengan baik. Ya saya pun kayak gitu berusaha untuk ngelakuin tugas saya, tanggung jawab saya. Ya walaupun kita ya sempat ngambek-ngambekan, aku juga tetap ya nganterin kamu ngapain. Iya, masa orang lagi ngambek aku mau pergi dulu, enggak aku temenin lagi mana? Kan ceritanya konsepnya kita lagi ngambek Nggak ada man. konsep di aku, nggak ada gitu. Aku tuh kadang-kadang bingung kalau misalnya aku lagi pengen sendiri, ya udah aku ikutin kamu. Lah gimana sih? Terus kapan aku bisa ngambek? Bisa tenangin dirinya gitu kan? Kamu ini yang bikin aku kesel. Terserah kamu deh mau marah sama aku, yang penting aku selalu ada di samping Yang kamu. penting kamu kelihatan di mata aku. Ini aku bingung. Gimana konsepnya? Gimana nyiasatinnya nih? Susah banget gitu kan. Jadi ini tips juga mungkin ya untuk pasangan-pasangan di luar sana, ketika ngambek biasanya kalau perempuan itu sebenarnya simple. Ketika kesalahan itu tidak diulangi lagi, kan susah ya, janji nggak ada yang bisa dipegang. Ketika laki-laki itu mau sedikit menunjukkan dia bersalah, terus memperbaiki dirinya, nggak ada yang bisa dipegang. Oke, saya janji saya akan lebih baik. Oh, nggak bisa. Cewek nggak butuh itu. Cewek butuhnya bukti. Ya, eksekusinya. Tanggung jawab sebagai laki-laki di mana gitu loh. Kalau dia nggak mau kehilangan wanita yang sangat berharga gitu kan di matanya dia. Kalau memang kita udah nggak berharga, pasti kita juga ditinggalin. Pasti akan seperti itu. Tapi kan gimana caranya kita memantaskan diri kita sebagai perempuan biar dihargain sama laki-laki? Kita harus punya standar sendiri. Kita pengen yang terbaik dari laki-laki. Tapi kalau kita nggak ngasih yang terbaik tuh kayaknya itu omong kosong. Jadi biarkanlah laki-laki atau siapapun pasangan kita itu menyesal karena kebaikan kita. Jangan sampai menyesal gara-gara keburukan loh ya. Itu tuh emang udah jadi bekal aku lah. Aku pengen bikin pasangan kita tuh kalau ninggalin aku tuh menyesal gitu. Menyesal dengan kebaikan aku, bukan menyesal dengan keburukan aku. Pokoknya Ada malunya ya? Gak ada malunya. Rasanya nggak gini ya? Iya sih. Dia benar. Kata
Betul bukan beti bukan tempat. Tadi itu yang Gitu. Yang bulat satu tadi yang hitamnya nggak pakai rumbai. Di bawahnya ya. Iya iya. Itu saya. Ini pun boleh. Yang itu aja sih, ini aja saya bulat ya, biar bisa ya. Jadi Sini ya, Kak. Cocok ke sini ya. enggak lah. Enggak maksudnya lebih pasca-pasca jangan kemari ya, sedikit di sini lagi makan. Enak ada dari tadi. Saya sudah Mama ikut enggak? kalau minum